Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku bakal maparin sedikit informasi mengenai satu materi yang penting banget dalam mata kuliah Hukum Internasional. So, untuk itu, yuk kita belajar bareng-bareng dan kita saksiin video ini bareng-bareng. Tapi sebelum kita mulai video ini, kita kenalan dulu. Kenalin, namaku Laila Tuma Litvia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2021 dengan NIM 8111421 Aku sendiri ada di Rombel 11 dengan jadwal mata kuliah Hukum Internasional di hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. So, salam kenal semuanya. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai hukum internasional, pasti ada nggak sih kepikiran sebenarnya siapa sih orang yang punya hak dan kewajiban di dalam hukum internasional itu? Siapa sih subjek hukum yang dimaksud dalam hukum internasional? Apakah sama kayak subjek hukum pada umumnya? Jadi, sebelum kita masuk ke subjek hukum internasional yang akan menjadi pokok pembahasan kali ini, harus banget kita pahamin mengenai pengertian dari subjek hukum itu sendiri. Membahas mengenai subjek hukum itu sendiri atau pengertian dari subjek hukum. Subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang menyandang hak dan kewajiban dalam hukum itu sendiri. Di mana dalam subjek hukum itu terdapat dua kategori. Yang pertama adalah manusia dan juga yang kedua adalah badan hukum. Manusia sebagai natural subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum tambahan dalam hukum yang ada. Nah, kalau gitu berarti udah jelas dong subjek hukum internasional itu ya pasti dua itu, manusia sama badan hukum. Dan badan hukumnya itu yang jelas harus berskala internasional dong. No, teman-teman, enggak. Jadi, subjek hukum internasional itu ada banyak, enggak cuma dua tadi. Enggak cuma manusia sama badan hukum. Tapi, ada banyak seperti ada negara, individu, organisasi internasional, dan bahkan nih, ada juga kelompok yang dalam sengketa peperangan itu juga masuk ke dalam subjek hukum internasional. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang apa sih subjek hukum itu, nah sekarang kita lanjut ke siapa sih subjek hukum internasional. Nah, sebelumnya tadi udah ada beberapa yang aku sebutin, kayak negara, individu, organisasi internasional, dan bahkan juga ada pembentrok atau kelompok yang ada dalam sengketa atau perang. Nah, tapi kali ini aku bakal ngejelasin satu persatu dari masing-masing subjek hukum. Nah, sebelum kita mulai, subjek hukum internasional itu dari yang aku tahu dari beberapa sumber yang udah aku cari dan aku baca, itu ada 6. Nah, yang pertama ialah negara. Pada hakikatnya negara itu sebagai subjek hukum internasional dalam arti klasik. Kenapa sih klasik? Karena subjek hukum internasional negara ini udah ada dari sejak awal terlahirnya hukum internasional. Dan bahkan negara ini disebut sebagai subjek hukum internasional yang paling utama. Kenapa? Karena dalam hukum internasional itu disebutkan bahwa hukum internasional itu mengatur tentang negara-negara, di mana negara itu juga dapat melakukan berbagai aktivitas berskala internasional seperti membuat perjanjian atau semacamnya. Dan hal itulah yang menjadikan kenapa sih negara itu sebagai subjek hukum internasional yang paling utama. Karena juga dalam membuat perjanjian internasional itu juga menjadi salah satu jenis atau perhatian khusus dari terciptanya suatu hukum internasional. Yang kedua, ada organisasi internasional. Oke. Organisasi internasional itu mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum internasional yang kita nggak perlu raguin lagi. Ya walaupun sebenarnya nggak ada kepastian mengenai hal ini, nggak ada juga yang menyatakan secara khusus sebenarnya. Nah, tapi kita bisa lihat dari beberapa organisasi internasional yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam konvensi internasional.
Nah, contohnya yang pertama ada PBB, terus juga ada ILO, di mana kedua organisasi ini memiliki hak dan kewajiban tersendiri berskala internasional, di mana dia juga udah ditetapkan menurut konvensi internasional. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa sih organisasi internasional itu bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga, ICRC atau dalam bahasa Indonesianya Palang Merah Internasional, teman-teman. Nah, kalau Palang Merah Internasional ini adalah suatu organisasi non-pemerintahan yang berkedudukan di Jenewa. Atau kalau kalian nggak tahu Jenewa itu di mana, Jenewa itu ada di Swiss. Jadi Jenewa ini adalah salah satu kota yang ada di Swiss, teman-teman. ICRC atau Palang Merah Internasional itu sendiri adalah subjek hukum internasional yang memiliki ruang lingkup terbatas. Kenapa terbatas? Karena ruang lingkupnya itu hanya bergerak di bidang kemanusiaan yang memberikan perlindungan terhadap beberapa korban-korban perang, seperti itu. Nah, yang keempat, ada Tahta Suci Vatikan. Nah, kenapa sih Tahta Suci Vatikan ini jadi subjek hukum internasional? Oke, Vatikan ini adalah subjek hukum internasional yang diakui oleh negara-negara yang ada di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan juga anggota pada beberapa organisasi internasional. Ini juga disebabkan karena dulunya diadakan perjanjian antara Italia dan Tahta Suci Vatikan pada tahun 1929 yang mengembalikan tahta atau sebidang tanah dari Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan berdirinya negara Vatikan. Nah, perjanjian ini itu diakui dan dibentuk secara internasional. Nah, itu juga yang mengartikan dan memaknai kenapa sih Tahta Suci Vatikan ini menjadi subjek hukum internasional. Nah, lanjut yang kelima. Yang kelima adalah orang perorangan atau kita sebut individu. Nah, sebenarnya secara terbatas individu ini udah ada sejak lama sebagai subjek hukum internasional. Dalam perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia I, itulah awal adanya individu atau orang perorangan disebut sebagai subjek hukum internasional. Nah, subjek hukum internasional yang berupa individu ini udah ada dari sejak Perang Dunia Pertama ini terdapat di dalam beberapa pasal-pasal yang memungkinkan orang-orang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi Internasional. Nah, atau disebutnya sebagai Mahkamah Arbitrase Internasional. Nah, itulah kenapa sih sebenarnya alasan kenapa orang perorangan atau individu ini masuk ke dalam subjek hukum internasional. Karena ini udah ada dari sejak awal, bahkan bisa dibilang dari sejak akhir Perang Dunia Pertama. Nah, yang terakhir, sekaligus yang keenam, adalah subjek hukum pembentrok dan pihak yang berada dalam sengketa. Oke. Karena kita udah di pembahasan terakhir, kita singkat aja. Menurut hukum perang, kelompok pembentrok yang menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir. Jadi, kalau misalnya menurut hukum perang, kelompok pembentrok atau pihak yang dalam sengketa ini bisa menjadi subjek hukum internasional apabila dia telah terorganisir atau telah menaati hukum perang. Terus juga melihat memiliki wilayah yang dikuasai. Terus juga memiliki kemampuan untuk mengatur hubungan antara negara lain atau mampu untuk saling melakukan kegiatan dengan negara lain. Nah, itu alasan kenapa sih pembentrok atau kelompok organisasi yang berada dalam sengketa perang itu masuk ke dalam subjek hukum internasional dengan syarat-syarat yang tadi ya, kayak harus bisa mengadakan hubungan dengan negara lain, terus juga harus terorganisir, memiliki wilayah. Nah, itu beberapa syarat yang harus dimiliki untuk kelompok pembentrok yang termasuk dalam subjek hukum internasional. Nah, dari yang tadi udah kita bahas ya mengenai subjek hukum, terus juga kita udah bahas mengenai subjek hukum internasional itu sendiri juga udah. Nah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa hukum internasional itu nggak hanya mengatur tentang negara sama negara aja dan beranggapan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional. Nah, namun kalau kita lihat tadi bahwa ternyata subjek hukum internasional itu ada banyak, ada 6.
Kenapa sih? Karena semakin lama melihat pada perkembangan yang udah ada, dari waktu ke waktu, subjek hukum internasional itu atau hukum internasional itu membahas dan memperhatikan hak dan kepentingan dari lain-lain pihak, gak cuma negara aja, tapi juga kayak kepentingan organisasi dan bahkan kepentingan dari individu. Nah, itu kenapa juga mengartikan kenapa sih semakin banyak subjek hukum internasional sendiri. Ada organisasi internasional tadi dan bahkan sampai individu yang terkecil pun itu menjadi subjek hukum internasional. Nah, tapi itu tidak mengartikan bahwa hukum internasional itu sama yang membahas tentang hukum nasional. Enggak, ternyata mereka adalah sesuatu yang berbeda karena pada dasarnya sebagian besar hukum internasional itu masih mengatur mengenai hubungan atau hukum-hukum yang ada di antar negara. Nah, jadi pusat perhatiannya masih tetap pada negara dan negara, tapi ternyata subjek hukumnya tuh gak cuma negara, gitu teman-teman. Nah, mungkin dari situ tuh kita udah bisa ngerti dan tahu sebenarnya siapa sih yang menjadi bagian dari subjek hukum internasional itu sendiri. So, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di lain video.